Halo semua, kembali lagi di kurs HTML dan CSS Nusantek Academy. Masih di modul kedua, kali ini kita akan membahas tentang div dan span. Sebelum itu, teman-teman harus sudah tahu dulu tag-tag apa saja yang ada di HTML. Dan buat teman-teman yang belum tahu, bisa lihat dulu di video sebelumnya tentang basic tag, elemen, dan atribut. Tag div atau tag derivation adalah bagian tag yang penting untuk mengelompokkan bagian-bagian pada halaman web. Nah, bagian-bagian halaman webnya itu diantaranya ada header, footer, submenu, konten, sidebar, dan juga masih banyak yang lainnya yang bisa kita tambahkan sendiri. Tujuan dari tag div ini digunakan untuk memanggil ID atau class pada file CSS. Nah, CSS-nya ini berfungsi untuk mempercantik atau membuat suatu halaman web yang kita buat itu menjadi lebih rapi. Nah, apa itu CSS? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Untuk tag span sendiri, dalam kode HTML yang kita buat, itu tidak akan memberikan efek apapun pada web browser kita. Hasilnya ya sama aja seperti kita menuliskan teks biasa pada teks editor kita. Kecuali kita ingin memberikan style CSS yang berbentuk inline atau memanggil ID dan class pada file CSS. Tag span ini digunakan jika kita ingin memberikan tampilan yang berbeda pada konten website yang kita buat. Selain itu, tipe tag pada HTML dibagi menjadi dua, yaitu ada tipe blockline dan tipe inline. Nah, tipe blockline ini atau block style adalah kelompok tag yang ingin berdiri sendiri atau memisahkan diri dari tag lainnya. Nah, tipe tag ini akan ditampilkan pada baris baru. Nah, contohnya ada tag paragraf atau tag P, kemudian ada tag heading 1 sampai tag heading 6 atau tag H1 sampai tag H6. Kemudian ada tag table. Tipe blockline akan membuat sebuah blok pada struktur HTML yang sudah kita buat. Di dalam tag ini juga kita bisa menuliskan tag blok lainnya maupun tag inline. Kemudian tipe tag inline atau inline style. Nah, tipe tag ini adalah tipe tag yang tidak membuat blok baru di dalam struktur HTML. Tag jenis ini tidak membuat baris baru dan cenderung menyambung dengan tag sebelum dan sesudahnya pada baris yang sama. Contoh tipe tag inline ada tag garis miring atau tag empasi dan tag italic. Kemudian ada tag penebalan, ada tag strong, dan tag B atau tag bold. Kemudian ada tag link atau tag anchor, dan masih banyak yang lainnya. Nah, simpelnya adalah ketika tag tersebut membuat baris baru, berarti tag tersebut digolongkan ke dalam tipe tag blockline. Dan jika tag tersebut tidak membuat baris baru, berarti tipe tag tersebut digolongkan ke dalam tipe inline. Tag dengan tipe tag blockline bertujuan untuk membagi halaman HTML menjadi bagian yang terpisah atau menjadi blok. Web browser secara default akan membuat baris atau paragraf baru tidak mengikuti tag sebelumnya. Berbeda dengan tipe tag inline yang akan menyatu dengan tag sebelum dan sesudahnya, meskipun dengan tampilan yang berbeda pada web browser. Contohnya seperti format teks tebal, teks miring, bergaris bawah, atau teks tercoret. Nah, tag ini tidak akan memulai blok baru atau baris baru, namun akan tetap berada di dalam blok tersebut. Sekarang kita akan mencoba membuat tampilan div dan span-nya dari struktur HTML yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, pada tag title ini saya akan merubahnya menjadi membuat tag div dan span. Nah, kemudian kita tuliskan tag div-nya di dalam tag body. Nah, saya akan mencoba membuat tampilan daftar menu makanan. Kita akan membuat dua bagian tag div. Yang pertama digunakan untuk memberi nama restorannya, dan tag div yang kedua digunakan untuk memberikan nama menu makanan. Pada tag div yang pertama, kita akan menuliskan nama restorannya. Contohnya Nusa Minang. Nah, hanya teks biasa ya, tidak ada tambahan lainnya. Kemudian pada tag div yang kedua, kita akan menuliskan kategori makanannya menggunakan tag span. Kita buat tag span-nya. Kemudian kita tuliskan
menu makanan. Nah, teks span ini dan teks biasa itu dianggap sama oleh web browser, kecuali kita menambahkan inline CSS atau memanggil ID atau kelas CSS. Nah, misalnya kita beri kategori makanan ini, kita beri warna, atau kita ingin memberi style huruf, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menambahkan text style. Nah, text style ini berisikan file-file CSS. Kemudian di dalam file CSS-nya, saya akan menambahkan ID dan style. Nah, ini merupakan ID-nya dan ini kelasnya. Di dalam ID saya akan menambahkan font size untuk mengatur hurufnya. Kemudian di dalam kelasnya saya akan memberikan warna. Pada tag div yang pertama ini, kita tidak menambahkan tag-tag apapun di dalamnya. Jadi jika kita ingin mengubah atau mengatur style pada tulisan yang ada di dalam tag div ini, kita harus memanggil file CSS-nya yang sudah kita buat tadi. Nah, file CSS-nya kita panggil di dalam tag div-nya ini. Misalnya kita ingin mengatur ukuran teks atau mengatur ukuran font, kita bisa panggil ID nama restoran yang tadi. Sekarang kita masuk ke penerapan tipe blockline dan tipe inline-nya, yaitu pada menu makanan. Nah, di sini saya akan menambahkan nama makanan dan harga makanan. Untuk nama makanan, saya akan menggunakan tag P yang merupakan tipe blockline. Dan untuk harga makanan kita menggunakan tipe inline, yaitu kita bisa menggunakan italic atau bold. Langsung saja. Kita kasih nama yang pertama nasi padang. Kemudian kita masukkan inline-nya, yaitu kita menggunakan bold. Nah, di dalam inline-nya ini kita masukkan harga. Kemudian contoh selanjutnya sama seperti itu. Nah, yang membedakan sekarang kita menggunakan tag italic. Oke, 30.000. Kemudian kita save. Kemudian kita refresh. Ini hasilnya. Nah, ini hasil dari ID yang pertama, yaitu menggunakan style CSS font 20px, dan ini teks biasa, ukurannya sangat berbeda. Nah, ini merupakan hasil dari gabungan tipe blockline dan tipe inline. Ini merupakan tipe blockline-nya, yang ini merupakan tipe inline-nya. Nah, kemudian apakah bisa kita menggunakan tipe blockline itu di dalam tipe inline? Kita kasih contohnya itu tag i aja. Nah, di dalam tag i ini kita beri nama makanannya yaitu tambah nasi misalkan. Kemudian di dalam tipe inline-nya kita kasih tipe blockline yaitu tipe paragraf. Nah, ini harganya.
dan kita save. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi tipe blockline ini tidak bisa kita tambahkan di tipe inline, karena tipe blockline ini secara otomatis akan membuat baris baru. Nah, sedangkan tipe inline-nya ini akan mengikuti baris yang ada, jadi tidak sesuai dengan konsepnya. Kemudian kita akan menambahkan warna pada teks span-nya. Jadi kita akan panggil di sini. Kita masukkan kelasnya, yaitu menu makanan. Nah, ini sudah berganti warna. Nah, kemudian kita akan menambahkan style CSS warna pada span-nya. Saya akan menambahkan di div-nya dulu, yaitu kelas menu makanan. Hasilnya yang berada di tag 2 atau yang berada pada span itu akan berubah warnanya. Nah, misalnya warnanya hanya di menu makanannya saja, jadi yang ditambahkan itu ini kita pindahkan ke span dan kita save. Maka yang berubah warnanya yaitu pada teks span-nya aja. Nah, sekian pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk membuat website menggunakan HTML, bisa teman-teman ikuti terus di video-video selanjutnya. See you in the next videos.